Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak dan ibu-ibu, hari ini kita akan memasuki penjelasan ayat kursi, tapi masih menyambung sedikit tentang keutamaan ayat kursi dari pembicaraan pada waktu yang lalu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Al-Baihaqi, Abu Dunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nama Allah yang agung, yang bila orang berdoa dengan nama itu pastilah diijabah, terdapat pada 3 surat, Al-Baqarah, Ali Imran, dan Toha. Kata Abu Umamah, gelaran Ubay bin Ka'ab, aku mencarinya dan aku dapatkan ayat kursi pada surat Al-Baqarah, ayat Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum pada surat Ali Imran ayat 2, dan ayat wa anatil wujuhu lil hayyil qayyim wa qad khaba man hamala zulma pada Toha ayat 111. Di dalam tasawuf memang dibicarakan ada nama-nama Allah yang agung. Di antara seluruh nama Allah yang termasuk Al-Asma'ul Husna, itu ada nama Allah yang paling agung disebut Al-Asma' Al-A'zam, nama Allah yang agung. Di dalam Al-Quran diceritakan ada seorang manusia biasa yang bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Dalam cerita Al-Quran itu disebutkan pernah Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar berita dari burung hudhud bahwa ada satu ratu yang menyembah matahari. Dan Al-Quran tidak mengecam ratu itu karena dia jadi pemimpin negara, tapi Al-Quran mengecamnya karena dia menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman bermusyawarah dengan kaumnya. Salah satu jenis jin yang disebut Ifrit berkata, aku datangkan istana Ratu Bilqis itu sebelum engkau bergerak dari tempat dudukmu. Kemudian Al-Quran berkata, wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, lalu berkatalah seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, aku akan datangkan kursi singgasananya qabla ayar tadda torfuk, sebelum engkau kedipkan matamu. Dan sebelum Nabi Sulaiman berkedip, istana Ratu Bilqis itu sudah berada di hadapannya. Dan menurut para ulama, orang ini yang disebut oleh Al-Quran alladzi indahu ilmun minal kitab, yang punya ilmu dari Alkitab, adalah seorang yang menguasai nama Allah yang agung itu, Al-Asma' Al-A'zam, nama Allah yang agung itu. Di dalam hadis-hadis ditemukan banyak nama-nama yang dimasukkan dalam Al-Asma' Al-A'zam ini, nama Allah yang agung ini. Nah, salah satu di antaranya adalah hadis yang kita bacakan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, kalau kalian ingin tahu nama Allah yang agung, yang dengannya setiap doa kamu pasti diijabah, carilah pada 3 surat. 1 pada ayat dalam Al-Baqarah, 2 dalam Ali Imran, dan 3 dalam surat Toha. Lalu Abu Umamah atau Ubay bin Ka'ab mencari-cari itu dalam Al-Quran, dan aku temukan ternyata nama Allah yang agung itu dalam surat Al-Baqarah terdapat dalam ayat kursi itu, yaitu pada kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu nama Allah yang agung, Al-Asma' Al-A'zam. Kemudian yang kedua dalam surat Ali Imran ayat kedua, yaitu ayatnya sama dengan ini bunyinya, Alif Lam Mim, itu ayat ke-1-nya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu ayat berikutnya. Dan yang ketiga dalam surat Toha ayat 111,
wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Tunduklah seluruh wajah kepada Dia yang hidup dan yang berdiri sendiri. Wa qad khaba man hamala zulma, dan celakalah orang yang membawa kezoliman. Di dalam beberapa hadis sebutkan ayat yang terakhir ini yang saya sebut, surat Toha ayat 111. Itu dianjurkan menjadi wirid kita juga pada waktu pagi dan sore, dengan maksud untuk melindungi kita dari orang-orang yang berbuat zolim terhadap diri kita, melawan perbuatan zolim. Termasuk diantaranya kezoliman yang melakukan sebab-sebab gaib seperti sihir dan sebagainya. Itu kita mulai dengan nama Allah yang agung ini, yang sama dengan ayat kursi. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Jadi ayat kursi ini termasuk ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nama Allah yang agung. Di dalam ayat kursi itu ada 5 asma Allah. Disebutnya al-asma al-khamsah. Ada 5 asma Allah. Satu Allah, itu yang pertama, al-hayy, al-qayyum, dan di ujung ayat kursi al-ali, al-azim. Itu ada 5 asma Allah. Karena ayat kursi itu mengandung asma Allah yang 5 itu, maka ayat kursi itu juga sekaligus zikir dan sekaligus doa. Artinya kalau kita ingin menyampaikan doa-doa tertentu, kita bisa membaca ayat kursi itu. Sebelum itu, sebetulnya ini disampaikan dalam pengantar tasawuf ya. Jadi kalau sudah ikut pengantar tasawuf, saya mohon maaf. Yang disebut tasawuf secara singkat adalah upaya untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus menyerap asma Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam segi zatnya tidak bisa kita kenal, tidak bisa kita ketahui, karena itu juga tidak bisa kita dekati. Dari segi zatnya Allah itu disebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada serikatnya satupun. Dari segi zatnya juga kita tidak bisa meniru Allah, tidak bisa menyamai Allah dari segi zatnya. Karena itu musyriklah orang yang menganggap bahwa ada yang menyamai Allah dari segi zatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah sedikit pun juga. Tapi itu dari segi zatnya. Kalau kita berbicara tentang zat Allah, seperti apa Allah itu dari segi zatnya, kita harus membersihkan Allah dari segala apapun yang kita bayangkan. Ada orang-orang yang kalau sudah memasuki salat dan dia ingin salatnya khusyuk, kemudian dia mencoba membayangkan Allah itu dalam bayangan, dalam benaknya. Ketahuilah, karena kalau kita menyembah Allah dengan membayangkan Allah, kita sudah melakukan kemusyrikan. Karena yang kita sembah bukan Allah, tapi bayangan kita tentang Allah. Dan bayangan kita tentang Allah pasti keliru, karena Allah itu tidak terbayangkan. Saya baru saja kemarin ini baca sebuah buku agama Buddha. Saya baca itu karena kebetulan salah seorang pendeta Buddhanya mau menjadi penceramah dalam peringatan Maulid di tempat saya. Saya pengen tahu juga gimana pandangan Buddha tentang Tuhan. Di antara doanya ada yang berbunyi begini: Dialah yang tidak tertandingi oleh siapapun. Dialah yang tidak dilahirkan. Dialah yang tidak terbayangkan oleh bayangan siapapun. Itu doanya itu persis mirip terjemahan Qul huwallahu ahad. Karena itu kalau Buddha, karena Tuhan tidak bisa terbayangkan, tidak tergambarkan, ya sudah, jangan bicarakan Tuhan saja di dalam agama itu. Karena Tuhan itu sudah tidak terbayangkan. Kita harus berhenti saja kalau orang mengajak kita berbicara tentang Tuhan, berhenti aja. Karena Tuhan itu tidak terbayangkan. Tapi di dalam Islam, Tuhan tidak terbayangkan itu hanya berkenaan dengan zat. Kalau berkenaan dengan sifatnya, Tuhan itu bisa kita gambarkan dari segi sifatnya. Dalam rangka mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita disuruh meniru sifat-sifat Tuhan itu.
Kita menyamakan diri kita dengan sifat-sifat Tuhan itu. Bisa dua macam itu. Bisa kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu perlahan-lahan sifat-sifat Allah itu mengalir dalam diri kita. Sama seperti kalau kita mendekati api, lama-kelamaan sifat-sifat api itu menempel juga dalam tubuh kita. Kalau ada orang lain dekat kepada kita, menyentuh kulit kita sekarang panas. Dia menyerap salah satu sifat api itu, karena kita berdekatan dengan api. Kalau kita berpelukan dengan es juga, kita akan menyerap sifat-sifat es itu. Orang yang memegang tangan kita akan kedinginan juga. Sama seperti memegang es itu. Jadi sifat-sifat sesuatu yang kita dekati itu akan mengalir kepada kita. Kalau kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh, maka sifat-sifat Allah itu mengalir kepada kita. Orang-orang sufi membalik itu. Kata mereka, kalau kita ingin dekat dengan Allah, maka seraplah sifat-sifat Dia. Seraplah sifat-sifat Dia. Dari mana kita tahu sifat-sifat Allah itu? Kita mengetahui sifat-sifat Dia dari asma-Nya, dari nama-nama Allah itu. Jadi dialah misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha kasih dan maha sayang. Dia jugalah yang Al-Hayyul Qayyum, dia juga Ar-Razaq, Al-Wahhab, Al-Wadud. Itu semua sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menyerap sifat Dia. Bagaimana caranya menyerap sifat Dia? Kita harus menyerap asma-Nya. Nah, bagaimana cara menyerap asma-Nya? Itu di dalam semua aliran tarekat diajarkan dua cara itu untuk menyerap asma Allah. Serapkan asma Allah, serapkan asma Dia. Satu, melazimkan nama-nama itu dalam zikir kita. Kalau kita ingin memiliki sifat pengasih dan penyayang, tidak berangasan, tidak pemarah, mempunyai sifat kelembutan, maka kita lazimkan berzikir Ya Rahmanu Ya Rahim. Kalau kita ingin memperoleh kecintaan, bukan saja kecintaan Allah, tapi kecintaan seluruh makhluknya, maka kita zikirkan Ya Wadud. Ya Wadud. Itu satu-satunya nama Allah yang tidak ada huruf nuraniyahnya di situ. Dalam Al-Quran itu ada huruf muqatta'ah, huruf yang sepotong-sepotong itu. Alif Lam Mim, Toha, Hamim, Hamim Ain Sin Qaf, Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu ada sejumlah huruf yang di dalam tasawuf disebut huruf cahaya. Al-ahruf an-nuraniyah, huruf-huruf cahaya. Dan semua asma Allah itu kecuali Al-Wadud itu mengandung huruf-huruf nuraniyah. Di dalamnya ada huruf nuraniyah. Ar-Rahman. Sebetulnya kalau Al-Wadud juga kalau ada dibaca dari Al, itu ada huruf nuraniyahnya, yaitu alif dan lam. Tapi dalam Ar-Rahman misalnya itu ada alif lam ro ya. Alif lam ro. Itu kan huruf muqatta'ah. Hamim itu dalam Ar-Rahman. Hamim itu juga huruf nuraniyah. Nun ujungnya itu juga huruf nuraniyah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu semua itu. Kecuali Al-Wadud tadi itu. Nah, jadi untuk menyerap asma Allah itu kita harus melazimkan membaca zikirnya. Kemudian yang kedua, ada adab-adab tertentu untuk setiap nama itu. Adab yang harus kita lakukan. Nanti kita akan sebutkan ini adab untuk nama Allah, adab untuk Al-Hayy, adab untuk Al-Qayyum. Misalnya sebagai pendahuluan, adab kita untuk ketika melazimkan membaca zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, itu ada nama Hayy di situ. Maka kita harus memasrahkan hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pasrahnya jenazah kepada para pengurusnya. Kalau kita sudah menjadi mayit, kita tidak protes apapun dibolak-balik oleh orang-orang yang hidup di sekitar kita, dimandikan, dibersihkan, kita pasrah, kita serahkan seluruhnya kepada kehendak orang yang hidup.
karena kita sudah mati. Nah, di hadapan Allah sebetulnya kita harus mematikan diri kita. Hanya Dia saja yang hidup, yang ya hayy, itu Dia yang hidup itu. Al hayy artinya yang hidup. Kita ini semua mayit ini. Kita pasrah kepada Tuhan itu seperti pasrahnya mayit kepada orang-orang hidup di sekitarnya. Dan harus mematikan seluruh keinginan-keinginan kita. Yang ada hanya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adab-adab untuk setiap Asmaul Husna. Itu ada adab-adabnya sendiri-sendiri. Kita akan menjelaskan khusus adab pada kata Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Ali Al-Azim itu mungkin nanti di ujung. Para ulama menyebutnya itu riyadohnya ya. Jadi supaya zikir-zikir yang kita ucapkan itu berbekas dalam hati kita, maka lidah kita itu harus diikuti oleh sikap batin kita. Jadi ketika berzikir ya Hayyu ya Qayyum, kita harus membayangkan diri kita sebagai mayit yang tidak berdaya, bahwa ruh kita, ubun-ubun kita ada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu biasanya sebelum tidur saya baca itu doa itu sebelum tidur. Tapi saya tidak akan baca sekarang karena kalau saya baca langsung tidur. Kita menyerap asma Allah itu dengan melazimkan berzikir dengan nama itu, atau bersamaan dengan itu kita juga mempersiapkan keadaan hati kita yang sesuai dengan setiap asma itu. Dalam beberapa aliran tarekat, tambahan lagi satu syaratnya itu, harus ada izin dari guru untuk mengamalkan zikir-zikir itu. Dan harus guru itu secara langsung mengajarkannya kepadanya. Alasannya itu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Jadi dulu Rasulullah kalau mengajarkan satu zikir, dalam sebuah hadis beliau memanggil Sayyidina Ali, kemudian mengajarkan zikir itu sambil memegang tangan Sayyidina Ali. Nanti Sayyidina Ali kemudian meneruskan kepada orang sesudahnya sambil pegang tangan. Dan terus menerus tradisi dalam tasawuf itu sampai sekarang. Yadullahi fauqa aidihim dalam Al-Quran. Dan pada situasi seperti itu sebetulnya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, kecuali untuk yang berlainan jenis itu tidak boleh berpegangan tangan. Rasulullah juga ketika membaiat para sahabat perempuannya, beliau tidak pegang tangan mereka. Ketika kita mengamalkan atau mengulang-ulang ayat kursi itu, kita sebenarnya sedang mengulang asma-asma Allah yang terdapat di dalamnya. Sekaligus juga kita sedang berdoa dengan ayat kursi itu. Ada orang yang mempermasalahkan, apa boleh kita mengulang ayat terus menerus, itu aja ayatnya, tidak ayat-ayat yang lain, itu saja yang diulang-ulang terus menerus. Apa tidak bisa jatuh kepada bid'ah katanya, karena mengulang ayat berkali-kali? Kan ada dalam beberapa ibadah ini harus baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali misalnya. Apa itu ada contohnya dari Nabi? Bukankah harus dibaca hanya 1 kali saja? Nah, saya supaya nanti ibu-ibu dan bapak-bapak mantap untuk mengamalkan ayat kursi ini, saya sebutkan hadis Nabi ini yang menjelaskan bahwa Nabi pun pernah mengulang ayat berkali-kali terus menerus, siang sampai malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, juga yang lain-lain selain An-Nasa'i juga yang lain-lain meriwayatkannya. Misalnya At-Tabrani, Ad-Daruqutni, dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qama bi ayatin yuraddiduha hatta yusbiha. Rasulullah pernah salat malam, berdiri di malam hari, dan beliau membaca satu ayat yang diulanginya terus menerus. Ayat itu berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau turunkan azab kepada mereka, mereka adalah hamba-hambamu juga. Tapi jika engkau ampuni mereka, engkau maha pengasih dan maha penyayang. Menurut satu riwayat, waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jengkel juga melihat orang-orang Arab itu yang tidak mau beriman kepadanya. Rasulullah kecewa juga. Beliau datang ingin menyelamatkan mereka, malah yang diselamatkannya memusuhi beliau. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, dalam surat
Kahfi ya. Hampir-hampir engkau putus asa dan kecewa menghadapi mereka, lantaran mereka tidak juga percaya kepada apa yang kau sampaikan. Waktu itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, surat Al-Maidah 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau siksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu jua. Jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Di dalam Al-Quran itu ada dua macam doa ya. Ada doa Nabi yang mengharapkan kehancuran umatnya. Seakan-akan Nabi itu berkata, sudah mau diajak benar, tidak mau juga benar, hancurkan saja mereka. Itu doa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdoa, la tada' lil kafirina fil ardi dayyara fa innahum lam yalidu illa kufaran fujara. Ya Allah, jangan biarkan di bumi ini ada seorang pun orang kafir yang hidup, karena kalau mereka hidup mereka hanya akan melahirkan orang-orang durhaka saja. Itu Nabi Nuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tadi, Tuhan, jika engkau berkenan mau mengazab mereka, mereka adalah hamba-hambamu jua. Tapi jika engkau berkenan mengampuni mereka, sungguh engkau maha gagah dan maha bijaksana. Itu pernah saya sebutkan, zikir itu untuk menjawab pertanyaan salah seorang di saat peserta tazkiyah, boleh enggak mendoakan kematian buat musuh-musuh kita? Supaya misalnya, Allahumma qarrib ajalah, ya Allah segerakan ajalnya, segerakan ajalnya. As-sa'ah, as-sa'ah, sekarang juga misalnya. Boleh itu, boleh. Kan tadi Nabi Nuh juga berdoa, ya Allah hancurkan orang kafir itu seluruhnya, jangan biarkan mereka bergelandang di dunia ini. Dayyaro. Wa qala Nuh rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyaro. Surat 71 ayat 26. Tapi itu doa Nabi Nuh, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Diserahkan aja kepada Allah sepenuhnya. Kalau Allah mau mengazab mereka, terserah kepadamu Tuhan, mereka toh hamba-hambamu jua yang tidak berdaya menghadapi kekuasaanmu. Tapi kalau engkau mau ampuni juga, engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Ampunanmu tidak akan mengurangi kekuasaanmu. Engkau lah yang paling tahu mana yang seharusnya dilakukan terhadap mereka itu. Itu doa yang pertama, doa Nabi Nuh. Itu biasanya kita ucapkan lantaran marah, lantaran jengkel, lantaran sudah tidak tahan lagi ya. Di dalam ayat kursi itu ada bilangan katanya. Dalam bahasa Arab kata itu kalimah, tapi dalam bahasa Indonesia kalimah itu beberapa kata ya. Dalam bahasa Arab kalimah itu kata saja. Kalimatullah, kalimah Allah, itu satu kata aja. Di dalam ayat kursi ini terdapat 50 kata. Jadi ngitungnya Allah, la itu satu kata, ilaha, illa, Allah, ilahuwa, itu semua kata-kata. Ada 50 kata. Tapi kalau dilihat dari segi pasalnya, pasal itu bagian-bagian dari ayat kursi itu terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang menyebutkan pasalnya itu ada 15. Ada yang menyebutkan hanya ada 5 pasal saja. Dalam kuliah kita ini kita hanya mengambil 5 pasal saja. Pasal yang pertama ini yang sedang saya bicarakan sekarang. Dimulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu satu pasal. Satu pasal lagi tentang syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu ila bi'idzni. Satu pasal kedua. Pasal yang ketiga tentang ilmu Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Itu ilmu Allah. Pasal yang keempat kekuasaan Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Itu kursi Allah, kekuasaan Allah. Dan yang terakhir adalah asma Allah al-ali al-azim. Wa la yauduhu hifdzuhuma, itu sebetulnya penjagaan Allah, itu satu pasal lagi. Lalu wa huwal aliyyul azim, itu satu pasal.
Ada yang menyebut 5 pasal, ada yang menyebut 17 pasal. Untuk kuliah kita sebut 5 pasal ya. Pasalnya kita akan mengambil pendapat bahwa ayat kursi itu terdiri dari 5 pasal. Pasal yang pertama berkenaan dengan tauhid, yaitu kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu yang kita bicarakan malam ini. Pasal yang kedua berkenaan dengan syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu ila bi'idnih. Pasal yang ketiga berkenaan dengan ilmu Allah, yaitu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kata sebagian termasuk juga wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi itu kata termasuk ilmu Allah juga yang meliputi langit dan bumi. Kemudian yang keempat penjagaan Allah, bahwa Allah senantiasa menjaga kita dan bahwa Allah tidak lelah untuk menjaga alam semesta ini. Allah tidak berat menjaga alam semesta ini. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan yang terakhir tentang sifat Allah yang maha tinggi dan maha agung. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, untuk apa ada pembagian-pembagian seperti itu? Menurut para ulama ini, jadi tidak berdasarkan hadis-hadis. Hadis-hadis sudah itu, ada yang berapa lembar itu yang sudah terjemahkan Ustadz Agus. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus yang menerjemahkan nama-nama ayat kursi itu, yang sekaligus juga itu menerjemahkan hadis-hadis tentang keutamaan ayat kursi. Sampai 41 kan. Jumlah huruf itu menunjukkan juga aturan-aturan untuk mewiridkan ayat kursi itu. Kita boleh mewiridkan ayat kursi itu berdasarkan jumlah pasal. Jadi ba'da sholat, misal kita untuk riyadhah yang pertama, ayat kursi yang kita baca itu 5 aja, sama dengan jumlah pasal di situ. Jadi setelah sholat, setelah selesai baca wirid, selalu ba'da sholat fardu itu kita tidak meninggalkan ayat kursi itu. Jadi kita baca 5 kali. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Terus saja 5 kali. Kalau itu sudah agak meningkat wirid ayat kursi ini, kita wirid sejumlah kata, yaitu ada 50 kali. Atau kalau tidak itu hurufnya 170. Atau kalau itu lagi meningkat lagi, kita sejumlah 313. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa harus baca sekian, itu ada asal usulnya. Seperti mengapa harus 313 kali. Itu ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat tentara Islam pada perang Badar. Waktu itu tentara Islam jumlahnya 313 orang menghadapi 3.000 tentara musuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jumlah kalian itu sama dengan jumlah tentara Talut ketika melawan Jalut di dalam surat Al-Baqarah. Dan tentara Talut itu disebutkan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyaknya kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan itu 313 tentara Talut berhasil mengalahkan Jalut dan memberikan kemenangan kepada Bani Israel. Di antara tentara Talut itu nanti ada yang jadi nabi ya, Nabi Dawud alaihissalam, yang kemudian menjadi raja setelah mengalahkan Jalut. Di dalam film itu nama Jalut itu diganti jadi Goliat. Nah 313 itu juga bilangan para rasul. Allah itu mengangkat sekian ribu nabi. Tapi yang diangkat menjadi rasul di antara nabi-nabi itu hanya ada 300.
saja. Dan 313 juga adalah bilangan para sahabat Rasulullah di Badar. Saya kutipkan ini tulisan Syekh Jalal Al-Muhaqqiq Ad-Diwani. Jadi dia berkata, barang siapa membaca ayat kursi sebanyak bilangan hurufnya, yakni 170, jika ia mengharapkan kedudukan, ia akan memperolehnya. Jika menginginkan rezeki dan keluasan, ia akan mendapatkannya. Jika ia ingin melunasi hutang, keluar dari kesulitan, penjara, kesempitan, menghendaki kekalahan musuhnya, ia akan mencapainya. Lebih-lebih bila ia membacanya sesudah salat fardu atau di pertengahan malam dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Syekh Al-Buni dalam kitab Fadail Ayatil Kursi berkata, siapa yang mendawamkan ayat kursi sesudah salat fardu sejumlah bilangan hurufnya, ia akan dicintai oleh makhluk ruhaniyat dari alam sufliyat dan alam alawiyat. Makhluk-makhluk ruhani itu ada yang termasuk dalam kelompok alam rendah dan ada kelompok alam yang tinggi. Di dalam tasawuf kita diceritakan bahwa sebetulnya bahwa roh kita ini tidak berada di alam kita ini, di alam nasut. Hanya tubuh kita yang berada di alam nasut, di alam empiris yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Roh kita ini berada di alam yang lain, di alam ruhaniyat, tapi alam ruhaniyat yang rendah, yang disebut alam sufliyat. Kecuali kalau roh kita ini terus-menerus bergerak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau roh kita ini disucikan, dibersihkan dengan zikir, dengan pembersihan hati, dia nanti naik ke alam yang lebih tinggi, alam alawiyat. Kalau tadi menyebut syekh, itu gelaran guru tasawuf, biasa disebut syekh. Mudah-mudahan diamalkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kemudian saya kena percikannya sedikit berkat pengamalan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Di sini disebutkan siapa yang mendawamkan ayat kursi sesudah salat fardu dan salat sunat sejumlah bilangan hurufnya, ia akan dicintai oleh makhluk-makhluk ruhaniyat dari alam sufliyat dan alawiyat. Barang siapa membaca ayat kursi sebanyak 313, sebanyak bilangan Rasul, sebanyak bilangan para sahabat Badar, dan sebanyak jumlah tentara Talut, ia akan memperoleh maksud baiknya dengan cepat. Ini saya kutip dari salah satu kitab itu. Sekarang kita masuk kepada kata yang pertama dari ayat kursi itu, yaitu Allah. Allah adalah nama zat yang menghimpun semua sifat ilahiyah. Maksudnya ini kalau kita perhatikan nama-nama Allah dalam Asmaul Husna, nama Allah itu hanya mengambil sebagian aja dari sifat Allah. Jadi Ar-Rahman itu hanya satu sifat Allah saja, yaitu sifat kasihnya, sifat kasih sayangnya yang tidak terhingga. Al-Jabbar, kita hanya mengambil satu sifat Allah saja, yaitu sifat kemahaperkasaannya, kemampuan Allah untuk memaksakan kehendaknya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang bisa menolaknya. Kalau Allah menghendakinya, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu dari Al-Jabbar saja. Al-Wadud itu hanya cinta Allah saja. Al-Qudus itu hanya kesucian Allah saja. Sifat Allah itu dibagi dua, ada sifat-sifat jalaliyah dan sifat-sifat jamaliyah. Sifat jalaliyah artinya nama-nama Allah yang menunjukkan keperkasaannya, kegagahannya. Kalau kita mengenang sifat-sifat Allah seperti itu, kita dalam diri kita timbul rasa takut kepadanya. Tapi kalau kita hanya memperhatikan sifat-sifat jalaliyahnya saja, kita bisa putus asa. Allah Maha Penyiksa, dalam Al-Quran disebut Syadidul Iqab, yang berat siksaannya. Itu sifat jalaliyah. Tapi Allah juga disebutkan dalam Al-Quran dengan sifat-sifatnya yang indah, yang kalau kita mengenang sifat-sifat itu, dalam hati kita ada perasaan cinta kepadanya. Itu sifat-sifat jamaliyah.
Nah, semua asma Allah itu kecuali kata Allah itu terdiri apa? Imma sifat jalaliyah wa imma sifat jamaliyah. Either jamaliyah or jalaliyah. Walaupun sifat-sifat jamaliyah lebih banyak dari sifat-sifat jalaliyah. Allah itu yang sempurna itu menggabungkan dua-duanya. Karena itu Allah disebut, pada kata Allah itu tidak lagi kita sebut jamaliyah dan jalaliyah, tapi kita nyebut kamaliyah. Kesempurnaan sifat Allah itu ada pada kata Allah. Allah adalah wujud yang hakiki, selain dia hanyalah wujud yang batil. Saya bikin makalah ini agak lengkap dikit ini. Jadi ada yang dibawa ibu-ibu ke rumah. Tapi tidak selengkap betul, karena kalau lengkap betul nanti sudah tidak usah ikut hadir ke sini aja, beli makalahnya saja. Ini seperti syair Lubaid. Apa maksudnya saya tiba-tiba bicara seperti syair Lubaid ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bait-bait syair yang paling benar adalah apa yang dikatakan Lubaid, penyair Arab waktu itu. Ala kullu syai'in makhalallahu batilu. Sebetulnya ada bait sebelumnya, dan ini ada ceritanya. Saya mohon izin cerita sebentar aja. Ketika Islam baru pertama kali datang, kan pengikut-pengikut Islam itu dianiaya, diserang orang. Di antara pengikut Islam yang pertama ada yang bernama Utsman, tapi bukan Utsman bin Affan. Ini Utsman bin Maz'un. Waktu itu orang-orang Islam yang dianiaya oleh para penguasa waktu itu umumnya adalah orang-orang Islam yang tidak punya backing. Jadi tidak ada keluarganya itu yang menduduki jabatan yang tinggi. Seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu orang kecil. Orang kecil itu secara harfiah juga secara kiasan. Secara kiasan memang dia orang kecil, orang miskin. Tapi secara harfiah juga tubuhnya kecil, ya. Pendek betul. Di dalam kitab-kitab hadis sebutkan, kalau sahabat-sahabat Nabi itu semua duduk, Abdullah ibnu Mas'ud berdiri, tingginya sama. Satu saat, orang-orang kafir itu melarang orang membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Ada pemboikotan terhadap Al-Quran. Lalu para sahabat berkumpul, udah lama nih orang-orang kafir ini tidak dengar Al-Quran. Siapa di antara kalian yang mau membacanya? Abdullah bin Mas'ud berdiri. Saya akan bacakan Quran di hadapan mereka di pasar nanti. Pasarnya itu waktu itu dekat Bukit Sofa sekarang ini. Jadi itu dulu pasar. Sampai sekarang juga kan, pasar Seng. Yang di situ ibu-ibu lebih sering tawaf ketimbang di Baitullah. Kata yang lain, jangan Abdullah bin Mas'ud, laisat lahu asyirah. Dia tidak punya pendukung, tidak punya backing di atas, karena orang kecil itu. Tapi belum selesai itu rapat, Abdullah bin Mas'ud sudah meloyor pergi. Dia pergi ke pasar, dia baca surat Ar-Rahman di pasar itu, dekat Bukit Sofa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Orang-orang ribut. Maza qala Ibnu Alb? Apa yang dikatakan oleh anak budak belian itu? Memang Abdullah bin Mas'ud itu bapaknya budak belian juga. Dan dia juga budak juga. Apa yang dikatakan oleh anak budak itu? Wah, itu yang dibawa Muhammad yang kita tidak boleh mendengarkannya. Lalu mereka melempari Abdullah bin Mas'ud dengan sandal, dengan batu, sampai tubuhnya berlumuran darah. Dia kembali lagi menemui sahabat-sahabatnya seperti, kata disebutkan dalam hadis, seperti kambing yang baru disembelih. Jadi darahnya penuh memenuhi tubuhnya. Lalu para sahabat Nabi berkata, "Hadza ma khasyina." Inilah yang kami takutkan dari tadi juga. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wallah, demi Allah, kalau kalian mau besok saya bacakan lagi ayat Quran ini di hadapan mereka," kata Abdullah bin Mas'ud. Dan karena itu Abdullah bin Mas'ud didapat gelar awwalu man qara'al Qur'an 'alal kafirin. Orang yang pertama kali membacakan Al-Qur'an kepada orang kafir. Tentu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mendapat gelar Al-Awwal. Ada banyak sahabat yang mendapat gelar Al-Awwal. Nah,
Kita kembali kepada sahabat Utsman bin Maz'un itu. Utsman bin Maz'un itu walaupun masuk Islam tidak dianiaya seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Karena dia punya backing. Satu saat ketika dia lihat sahabat-sahabatnya yang lain, satu persatu dianiaya, ya, Bilal, Abu Faqihah, sahabat-sahabat Nabi yang lain, sampai keluarga Ammar bin Yasir, misalnya yang kehilangan Sumayyah, kehilangan Yasir, Ammar sendiri. Sementara dia bersenang-senang dengan keluarganya karena ada perlindungan dari ini itu backingnya, ya dari KKN-nya itu. Akhirnya dia merasa tidak enak. Lalu akhirnya dia memutuskan sudah, saya akan serahkan perlindungan ini kepada dia. Akhirnya di kumpulan orang-orang di Darun Nadwah waktu itu, Utsman bin Maz'un datang. Dia mengumumkan, demi Allah hari ini saya lepaskan perlindungan Fulan ibni Fulan kepada saya. Jadi saya sudah tidak mau lagi dilindungi dia. Marah itu saudaranya, dipukul kepala malah pada matanya. Lalu seorang membacakan syair dari Lubaid. Kata dia, segala nikmat pada akhirnya zail. Kullu ni'amin. Seluruh nikmat itu pada akhirnya akan hilang juga. Maksudnya tadinya dia memperoleh nikmat perlindungan, akhirnya hilang juga. Lalu Utsman bin Maz'un meneruskan syair itu. Kullu syai'in makhalallahu batil. Tapi segala sesuatu selain Allah adalah batil. Bahwa yang benar itu hanyalah Allah saja, selain Allah itu batil. Oh, dia dipukul kan tadi. Tuh lihat katanya, kalau kamu sudah melepaskan perlindungan kamu, sekarang mata kamu jadi bengkak satu. Lalu kata Utsman bin Maz'un, demi Allah mataku yang satu iri hati ya, dengan apa yang menimpa saudaranya. Maksudnya dia memperoleh kehormatan bahwa matanya itu dipukul karena menyerahkan perlindungan manusia dan hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, jadi kata Allah itu bisa juga menjadi zikir kita. Malah untuk zikir khafi kita adalah kata Allah ya. Zikir khafi itu dikir di dalam batin kita, Allah, Allah, Allah gitu. Juga itu zikir yang kita talkinkan kan kepada orang yang mau meninggal dunia. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang. Kalau ayat kursi kita talkinkan pada saat sakratul maut itu terlalu panjang. Talkinkanlah kata Allah saja, Allah, 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 Allah saja. Dan banyak orang yang susah mengucapkan kata Allah sekalipun, apalagi kalau dia tidak terbiasa zikir khafi itu. Karena itu kita dianjurkan berzikir khafi dengan kata Allah, Allah, Allah itu. Nah, adab kita terhadap nama itu ialah memusatkan kalbu kita sepenuhnya kepada Allah dan tidak memperhatikan apapun selain Dia. Dalam puncak ini perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala secara singkat, ada satu pengalaman batin yang dialami orang-orang soleh, yaitu ketika dia tidak menyaksikan apapun selain Allah saja. Yang lain itu lenyap, yang lain itu hilang. Orang Buddha menyebutnya nibbana atau nirwana, kita menyebutnya nothingness, ketiadaan. Yang ada hanya dia saja. Itu puncak perjalanan ruhani. Semua agama akhirnya sampai kepada apa yang disebut nothingness, yang di dalam Islam disebut fana. Ketika yang ada itu hanya ada dia saja, yaitu hanya ada Allah saja. Yang selain dia tidak ada. Ini saya sebutkan, yang ada hanyalah huwa. La huwa, yang selain dia itu tidak ada. Itu pengalaman batin yang mungkin juga tidak bisa diceritakan. Itu hanya bisa dialami ketika yang ada itu hanya Allah saja. Di dalam Al-Quran disebutkan, Aynama tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah. Aynama tuwallu fasamma wajhallah. Kemanapun kamu menghadap, yang ada hanyalah wajah Allah saja. Itu menurut Al-Quran. Sekarang kemanapun kita menghadap, yang ada hanya selain Allah saja. Padahal Al-Quran mengatakan kemanapun kamu menghadap, yang ada hanya ada huwa, hanya dia. Aynama tuwallu fasamma wajhallah. Sekarang kita perhatikan di sekitar kita yang kita lihat, malahan ada lahwa saja. Malah Allah tidak ada, tidak kita saksikan ini. Kemanapun kita, huwanya hilang. Yang ada adalah
La huwa saja, yang selain dia saja yang kita lihat itu. Yang namanya tauhid artinya mengesahkan. Mengesahkan wujud. Al-Baqarah ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhallah. Innallaha wasi'un 'alim. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dan kemanapun kamu berpaling, kamu akan lihat wajah Allah. Allah meliputi segala sesuatu. Dan Allah maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 115. Kalau orang-orang yang sudah mencapai pengalaman itu bercerita kepada orang kebanyakan, dia akan dianggap murtad. Dia dianggap gila malah. Dia anggap gila. Dan bisa dihukum mati seperti Al-Halaj. Pembicaraan saya tadi itu berkaitan dengan kalimah tauhid yang kedua itu. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi kita ini harusnya sampai kepada tauhid yang paling tinggi, puncak dari tauhid adalah la ilaha illa huwa. Jadi yang ada itu hanya huwa saja, hanya ada Dia saja. Itu kalimat tauhid. Menurut para ulama sufi ada 3 tahap tauhid yang terungkap di dalam zikir kita. Tauhid yang pertama, zikir buat pemula adalah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Di sini la ilaha illallah diganti dengan huwa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Di situ kita mempergunakan dalam bahasa Arab disebutnya dhamir ghaib. Dhamir ghaib. Kata ganti untuk orang yang jauh dari kita. Dalam bahasa Inggris disebutkan kata ganti orang ketiga. The person spoken of. Orang yang kita bicarakan. Itu kita pakai huwa yang artinya Dia. Kita mengatakan Dia itu kalau menunjuk sesuatu yang jauh dari kita, yang tidak kita ajak bicara, itu kita sebut Dia. Dia ini ustadz, itu yang tidak kita ajak bicara. Orang ketiga itu disebut. Jadi kalau pada la ilaha illa huwa, Tuhan sebetulnya masih punya jarak dengan kita. Jaraknya agak jauh dari kita. Karena kita panggil Dia dengan kata Dia. Kemudian lebih tinggi lagi, zikirnya berubah menjadi la ilaha illa anta. Sekarang Tuhan sudah lebih dekat karena Tuhan menjadi orang yang the person spoken to, person spoken will. Orang yang kita ajak bicara sekarang Tuhan itu la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau.